Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 kelas ABT 4C Malam. Kami akan mempresentasikan materi terkait pengelolaan rapat dari mata kuliah Manajemen Perkantoran. Subtema pembahasan pada materi ini ada 5. Yang pertama, pentingnya tujuan dan fungsi rapat di kantor. Yang kedua, macam dan jenis rapat. Yang ketiga, perencanaan rapat. Yang keempat, pengaturan rapat. Dan yang kelima, notula rapat. Langsung saja materi pertama yaitu pentingnya tujuan dan fungsi rapat di kantor. 1. Pentingnya tujuan dan fungsi rapat di kantor. Tujuan rapat memiliki 7 poin. Yang pertama adalah menyampaikan informasi. Penyampaian informasi secara langsung melalui rapat bertujuan untuk meminimalisir timbulnya salah persepsi di kalangan pegawai atau karyawan. Kedua, mendapatkan masukan. Rapat menjadi sarana bagi para anggota rapat untuk menyampaikan masukan bila ada masalah yang berat dan membutuhkan masukan dari semua anggota. Misalnya masalah terkait penurunan gaji pegawai. Ketiga, memecahkan masalah. Rapat umumnya melibatkan beberapa orang yang memiliki kemampuan tertentu untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sehingga masalah diharapkan dapat segera diatasi. Keempat, menjalin kerjasama. Salah satu tujuan rapat adalah untuk menjalin kerjasama di antara anggota untuk membentuk suatu sikap yang diinginkan. Tanpa mengadakan rapat, kemungkinan karyawan hanya akan memikirkan bagian pekerjaannya sendiri dan tidak memikirkan bagian lainnya. Kelima, sarana menyampaikan masalah. Rapat menjadi sarana untuk menyampaikan masalah. Pasalnya ada hal-hal seperti menyampaikan masalah, keadaan tertentu, komplain dan lain-lain yang tidak bisa dilakukan secara terbuka selain melalui rapat. Keenam, memotivasi. Selain menjadi sarana menyampaikan masalah, rapat juga menjadi sarana untuk memotivasi. Tak jarang, atasan memberi motivasi dan semangat kerja kepada para anggotanya melalui rapat. Ketujuh, mengambil keputusan. Tujuan rapat selanjutnya adalah untuk mengambil keputusan sesuai dengan kewenangannya dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Fungsi rapat di kantor. Rapat memiliki 5 fungsi utama, di antaranya 1. Fungsi informasi, yang berguna untuk menyampaikan berita, kebijakan, atau perubahan terbaru dalam organisasi, dan memberikan pemahaman yang sama kepada seluruh anggota tim. Kedua, fungsi organisasi, berguna untuk menyatukan berbagai divisi atau departemen dalam organisasi, dan memastikan setiap anggota memiliki pemahaman yang sama dalam bekerja. Ketiga, fungsi evaluasi, yang berguna untuk mengukur keberhasilan suatu proyek atau strategi kerja, dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan mencari solusi. Keempat, fungsi pengambilan keputusan, yang berguna untuk membahas dan menetapkan langkah-langkah strategis yang perlu diambil, dan menghindari keputusan yang dibuat secara sepihak. Kelima, fungsi penyelesaian masalah, yang berguna untuk menemukan solusi terhadap hambatan atau permasalahan kerja, dan menganalisis berbagai opsi sebelum mengambil keputusan terbaik. 2. Macam dan jenis rapat. Macam rapat berdasarkan tujuan. 1. Rapat informasi. Berdasarkan tujuan diselenggarakannya, rapat secara umum dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu rapat informasi atau rapat penjelasan. Jenis ini dilaksanakan untuk memberikan suatu informasi atau sebuah penjelasan kepada para peserta meeting, dan selama pelaksanaannya peserta tidak hanya mendengarkan penjelasan dari pemimpin rapat namun diberi kesempatan mengajukan pertanyaan. 2. Rapat perundingan. Sesuai dengan namanya, rapat satu ini dilangsungkan dengan tujuan untuk merundingkan suatu hal. Biasanya rapat seperti itu dilakukan apabila ada pihak yang berselisih, sehingga meeting diselenggarakan guna mencari jalan tengah agar salah satu pihak yang berselisih tidak mengalami kerugian. Ketiga, rapat pemecahan masalah. Rapat pemecahan masalah dilakukan untuk menemukan solusi atas sebuah masalah yang sedang dihadapi oleh kelompok atau organisasi. Selama rapat dilangsungkan, peran peserta sangat besar, yang mana diharapkan para peserta dapat memberikan pendapat, gagasan, saran, atau ide untuk menemukan solusi paling tepat. Jenis rapat berdasarkan sifatnya. 1. Rapat resmi ataupun formal meeting, yaitu rapat yang diselenggarakan untuk membahas masalah-masalah yang penting dan berlaku peraturan keprotokolan yang mengatur kelancaran jalannya rapat. 2. Rapat tidak resmi atau informal meeting ialah rapat yang diadakan tidak berdasarkan perencanaan yang formal. Rapat ini tidak memerlukan persiapan khusus dan biasanya dilakukan untuk mendiskusikan suatu hal yang terjadi secara tiba-tiba. Ketiga, rapat terbuka, yakni satu di antara jenis rapat yang dapat dihadiri oleh semua anggota informasi atau perusahaan dan materi yang dibahas tidak bersifat rahasia. Keempat, rapat tertutup, merupakan rapat yang dihadiri oleh peserta rapat tertentu dan masalah yang dibahas bersifat rahasia. Jenis-jenis rapat berdasarkan media pelaksanaannya. 1. Rapat tatap muka, dilakukan secara langsung di kantor atau ruang rapat.
memungkinkan interaksi lebih intensif dan komunikasi lebih efektif. Kedua, rapat virtual ataupun online meeting menggunakan platform digital seperti Zoom, Google Meet, atau Microsoft Teams. Cocok untuk tim yang bekerja dari berbagai lokasi atau bekerja dari rumah. 3. Rapat hybrid. Kombinasi antara rapat tatap muka dan rapat virtual. Beberapa peserta hadir langsung, sementara yang lain bergabung secara online. Jenis-jenis rapat berdasarkan jangka waktunya. 1. Rapat mingguan ialah suatu rapat yang diadakan seminggu sekali dan biasanya membahas masalah yang bersifat rutin. Kedua, rapat bulanan, yaitu satu di antara rapat yang diadakan sebulan sekali dan membahas masalah-masalah yang terjadi selama sebulan terakhir. Ketiga, rapat semesteran, yakni jenis rapat yang diadakan setiap 6 bulan sekali yang membahas masalah yang terjadi selama 6 bulan terakhir dan program-program untuk 6 bulan ke depan. Keempat, rapat tahunan merupakan jenis rapat yang diadakan setahun sekali. Contohnya rapat Dewan Komisaris. Yang terakhir ada jenis rapat berdasarkan frekuensinya. 1. Rapat rutin, yaitu satu di antara jenis rapat yang sudah ditentukan waktunya. Contohnya rapat rutin mingguan. Kedua, rapat insidental, ialah bentuk rapat yang tidak terjadwal. Biasanya rapat ini membahas masalah yang sifatnya penting dan mendadak yang harus diselesaikan bersama. Materi 3 yaitu perencanaan rapat. Rapat didefinisikan sebagai pertemuan yang diadakan untuk membahas suatu permasalahan, membuat keputusan, menyampaikan informasi kepada anggota organisasi atau tim kerja. Rapat yang efektif memerlukan perencanaan yang baik agar dapat berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Berikutnya, tujuan perencanaan rapat terbagi menjadi 3 poin utama. Pertama, memastikan rapat berjalan dengan efisien dan produktif. Kedua, menghindari pemborosan waktu akibat persiapan yang kurang matang. Ketiga, meningkatkan partisipasi dan keterlibatan peserta rapat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara detail tentang langkah-langkah perencanaan rapat yang efektif. Langkah pertama adalah menentukan tujuan rapat dengan jelas. Ada 3 tujuan utama yang bisa kita tetapkan, yaitu menyampaikan informasi penting kepada tim, memecahkan masalah yang sedang dihadapi, atau membuat keputusan bersama. Ketika tujuan kita jelas, akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun agenda yang efektif dan tepat sasaran. Langkah kedua, menyusun agenda rapat. Agenda rapat yang baik harus mencakup informasi waktu dan tempat pelaksanaan, daftar peserta yang wajib hadir, pokok-pokok bahasan beserta alokasi waktu untuk masing-masing topik, dan tentu saja siapa pembicara atau penanggung jawab untuk setiap topik yang akan dibahas. Pada langkah ketiga, kita perlu menentukan waktu dan tempat rapat dengan bijak. Pilihlah waktu yang sesuai bagi mayoritas peserta agar tidak mengganggu produktivitas kerja mereka. Selain itu, tempat rapat juga harus dipertimbangkan dengan baik, disesuaikan dengan jumlah peserta dan kebutuhan fasilitas pendukung, seperti proyektor, kursi yang cukup, dan tidak lupa konsumsi yang memadai. Langkah keempat adalah mengundang peserta rapat. Dalam undangan, pastikan kita mencantumkan waktu dan tempat yang telah ditentukan, agenda lengkap yang akan dibahas, serta materi-materi yang perlu dipersiapkan oleh peserta sebelum rapat dimulai. Ini akan membantu peserta datang dengan persiapan yang lebih baik. Langkah kelima yang tak kalah penting adalah mempersiapkan materi dan peralatan. Kita perlu menyiapkan semua bahan pendukung seperti laporan, data, atau file presentasi. Jangan lupa untuk memastikan peralatan teknis seperti laptop, proyektor, dan mikrofon berfungsi dengan baik sebelum rapat dimulai untuk menghindari gangguan teknis yang bisa membuang waktu. Pada langkah keenam, perhatikan tata ruang dan konsumsi. Susunan tempat duduk sebaiknya disesuaikan dengan kebutuhan rapat. Misalnya bentuk U untuk mendorong diskusi aktif atau bentuk teater jika lebih banyak presentasi searah. Sediakan juga konsumsi yang cukup, terutama jika rapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama. Langkah terakhir adalah mendistribusikan materi rapat sebelumnya. Dengan membagikan materi sebelum rapat dimulai, kita memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempersiapkan diri dengan baik. Praktik ini terbukti dapat membantu mempercepat diskusi dan meningkatkan pemahaman peserta terhadap topik yang akan dibahas. Selanjutnya adalah pengaturan ruang rapat. Pengaturan ruang rapat terdiri menjadi 3. Yang pertama, ada tata letak ruangan, yaitu ukuran dan kapasitas. Pastikan ukuran ruangan sesuai dengan jumlah peserta. Selanjutnya, tata letak meja dan kursi, yaitu pilih tata letak yang sesuai dengan jenis pertemuan. Dan yang terakhir ada aksesibilitas, yaitu pastikan ruangan mudah diakses oleh semua peserta. Yang kedua, ada fasilitas dan peralatan, yakni peralatan audiovisual,
yaitu menyediakan proyektor, sistem suara yang baik, serta pastikan koneksi internet yang stabil untuk presentasi. Selanjutnya, peralatan pendukung, seperti menyediakan papan tulis, spidol, dan kertas flip card. Dan yang terakhir adalah kenyamanan. Pastikan pencahayaan yang cukup dan nyaman. Yang ketiga, ada aspek tambahan, yakni akustik, yaitu memastikan ruangan memiliki akustik yang baik untuk menghindari gema dan gangguan. Selanjutnya adalah estetika, yaitu menciptakan suasana yang profesional dan nyaman dengan desain interior yang menarik. Dan yang terakhir, ada kebersihan dan kerapian, memastikan ruangan selalu bersih dan rapi. Selanjutnya, ada notula rapat. Notula rapat adalah catatan ringkas dan sistematis yang berisi rangkuman jalannya rapat, mulai dari pembukaan, pembahasan masalah, hingga pengambilan keputusan. Notulan rapat berfungsi sebagai dokumentasi resmi yang dapat digunakan sebagai referensi di kemudian hari. Tujuan notula rapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada dokumentasi, yaitu mencatat secara rinci jalannya rapat sebagai bukti tertulis. Referensinya seperti memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada peserta rapat yang hadir maupun tidak hadir. Yang kedua ada akuntabilitas, yaitu menjadi dasar untuk memantau tindak lanjut dari keputusan yang diambil. Dan yang terakhir adalah transparansi, yaitu meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan. Pada notula rapat, ada elemen-elemen penting dalam notula. Yang pertama, ada informasi dasar, seperti judul rapat, tanggal dan waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan, daftar peserta yang hadir dan tidak hadir, nama pemimpin rapat, dan notulis. Selanjutnya ada isi rapat, yaitu agenda rapat, ringkasan pembahasan setiap agenda, keputusan yang diambil, tindakan yang perlu dilakukan atau action item, beserta penanggung jawab dan tenggat waktu. Dan yang terakhir ada penutup, yaitu waktu berakhirnya rapat, jadwal rapat selanjutnya jika ada, serta tanda tangan, notulis, dan pemimpin rapat. Video ini disampaikan oleh Masita Kotifatun Nazifa, Puja Versti, dan saya sendiri Ditasya Sia Sabrina. Sekian penjelasan materi mengenai pengelolaan rapat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.